Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Ya, apakah demo Indonesia gelap itu berkaitan dengan politik atau ditunggangi partai tertentu? Apakah benar bahwa Pak Prabowo maksud saya itu sudah tahu siapa dalang dari demo Indonesia gelap, dan bagaimana pendapat Pak Prabowo tentang demo Indonesia gelap? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke ya, kita bahas langsung ya. Let's go ya. Kita mulai dari video pertama guys ya. Ini gosip politik ya. ya. Bagi yang percaya boleh, yang tidak percaya boleh. Saya mendapatkan informasi ini dari seorang rekan ya, dan ini saya anggap adalah gosip politik. Apa itu? Jadi ketika Pak Prabowo sudah mendeklar bahwa persahabatan beliau dengan Pak Jokowi itu adalah persahabatan yang abadi, kemudian mendeklar 2029 dari Gerindra untuk kembali naik gitu ya, maju gitu. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan para lawan-lawan politik Pak Jokowi, Pak Prabowo mengambil langkah kedua. Langkah pertamanya pernah waktu itu saya jelaskan. Langkah pertamanya adalah bagaimana mereka melakukan operasi memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, karena declare itu jelas, clear, sehingga mereka akhirnya menghadapi tembok nih. Cara yang pertama, melakukan cara kedua. Nah, cara kedua mulailah mereka melakukan dengan cara aksi, turun ke jalan. Nah, fenomena kemarin mahasiswa BEM turun adalah salah satu langkah-langkah caturnya mereka dalam menggoyang atau tes on the water ya, kekuatan Pak Prabowo gitu. Nah, dalam gosipnya ya PDIP terlibat nggak? Sorry. Jadi yang saya dapatkan informasi dari sahabat atau rekan, PDIP lah yang menjadi motornya. Yaitu terindikasi dari beberapa perangkat-perangkat yang digunakan, mobil korlap ya sama-sama, yaitu mirip ketika aksi mahasiswa BEM dengan yang dilakukan di KPK, dan pola yang sama yang dilakukan sama seperti waktu di zaman SBY ya. Lalu apa yang ditangkap oleh kubu Pak Prabowo melihat ini? Ya, Pak Prabowo sih tenang-tenang aja, karena apa yang dikatakan Pak Jokowi itu memang benar. Saat ini presiden yang paling kuat dukungannya adalah Pak Prabowo. Saya tidak melihat dari dukungan-dukungan partai. Yang saya lihat indikator adalah dukungan dari TNI. Ketika TNI satu dalam sejarahnya ya, selama Presiden Soeharto turun, baru kali ini TNI satu ya. Coba lihat ya, Luhut kemana ya, terus Wiranto kemana, kemudian Hendro Priyono kemana, tokoh-tokoh TNI itu menyatu mendukung Pak Prabowo. Itu saja udah solid, dan sulit rasanya untuk menggoyang Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo sekarang melihat apa? Big picture yang dia lihat, oh ini loh, dia lihat gitu ya. Ini gosip politik ya. Ini gosip politik katanya ya. Apakah PDIP terlibat? Ya, sudah di info tadi sama gosipnya tadi ya. Oke, lanjut aja ya. Saya sudah berkali-kali ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri, dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan, semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing.
Ya, itu pernyataan Pak Prabowo sebelum terjadi demo ya. Tapi beliau seperti sudah bisa memprediksi ya bahwa apa yang beliau lakukan itu pasti ada perlawanan seperti itu ya. Apakah itu ada kaitannya dengan mahasiswa? Mas Dewi pribadi yang nggak tahu ya. Ini bukan menuduh ya guys ya. Itu yang diucapkan sama beliau ya. Ada yang melawan saya. Ada yang melawan. Dalam Birokrasi tapi ya. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi. Ada yang melawan Ya, saya. itu ya. Sekali lagi Ada. ini pernyataan sebelum demo ya. Tapi pernyataan setelah demo ada nanti di belakang ya, tenang aja ya. Lanjut. Ajak beberapa perwakilannya diskusi di dalam. Kita mau dengar, fraksi PDI Perjuangan mau mendengar apa yang mau diperjuangkan bersama-sama dengan kami. Apa? Hak angket. Hak angket. Yang mau hak angket angkat tangan. Kita semuanya mau di sini. Hak angket ini Saya mau dengar argumentasinya. Betul. Saya mau dengar dasar pemikirannya. Betul. Yakinkanlah kami di DPR bahwa langkah yang kalian tuntut adalah langkah yang harus dilakukan. Cek. Ya. Artinya dengan segala hormat teman-teman, perwakilannya kami tunggu di dalam. Yakinkan kami. Teman-teman mahasiswa, yakinkan kami. Ya, ajak beberapa perwakilannya. ini yang menarik, ada tulisan nih di videonya ini. Adian Apitupulu titik 2, fraksi PDIP mau mendengarkan apa aspirasi apa maksudnya? PDIP mau mendengarkan apa aspirasi masa mahasiswa. Aduh, bingung bacanya ya. Ya, intinya seperti itulah ya. Jadi intinya di video ini Pak Adian kan dari fraksi PDIP ya. Jadi berdiskusi dengan mahasiswa seperti itu ya. Jadi kesannya itu ya seperti itulah ya. Sama kayak, mohon maaf nih teman-teman yang lagi demo, sudah dijelaskan nggak ada pemotongan biaya operasional perguruan tinggi, tetap aja dia demo. Sudah dijelaskan nggak ada pemotongan misalnya KIP kuliah, tetap aja nggak ada, tetap aja demo. Sudah kita jelaskan bahwa tidak ada itu pemotongan beasiswa, tetap aja itu dituntut. Malah masih LPDP. LPDP kan dana abadi, Bang. Oh, oke. Maksudnya LPDP itu dari dana abadi, jadi nggak masuk dari skema ini. Jadi ini yang mau memang kita sampaikan, mau kita sampaikan. Jadi kalau misalnya ini shock, saya nggak mau menghindar, Bang. Memang pasti bikin shock. Ada yang kaget, saya nggak mau menghindar juga. Ini pasti bikin kaget. Tapi silakan diteropong lah, yang kaget siapa. Sama kayak, mohon maaf nih teman-teman Ya, yang lagi demo. klarifikasi ya dari istana lah ya pokoknya. Jadi
klarifikasinya yang dipersoalkan mahasiswa itu sebenarnya kurang pas ya menurut beliau ya. Seperti di anggaran di pendidikan itu menurut beliau ini nggak ada, tapi kenapa masih di demo seperti itu ya. Ya tapi ya sah-sah aja kan ya demo. Mungkin yang bikin bingung kenapa begitu panjang ya Dibayar berapa sih demonya. pemerintah? Dibayar berapa? Dibayar berapa? Pertanyaan lo itu lebih cocok lu tanyakan ke orang ini. Nah, orang ini tanya bayarannya berapa. Orang yang paling getol nih, Indonesia gelap, turun ke jalan demo, tanyain bayarannya berapa. Buzzer senior ini, buzzer banteng dari zaman Pilpres, berapa bayarannya? Kalau buzzer bikin kontennya kan sesuai brief ya. Nih, gua kasih nih briefnya, baca baik-baik, di pause, dibaca baik-baik briefnya seperti apa. Baca. Udah. Kalau udah nih kontennya, sama persis kan, sama briefnya, atau masih kurang? Nih bisa tanya sama akun ini. Sama kan materinya, narasinya, sesuai dengan brief ya iyalah buzzer. Nah, tanyain tuh berapa bayarannya mereka. Lu minat buat gabung jadi buzzer kayak mereka? Terus yakin orang ini mewakili rakyat? Demo mewakili rakyat? Rakyat yang mana pertanyaannya? Mewakili rakyat atau mewakili yang bayar dia? Oh ya, satu lagi. Jawab dong ini komentar gue. Kapan bisa adu argumen sama lu? Jawab. Ya ini menimbulkan pro dan kontra. Memang ya di kalangan netizen juga saling balas-balas ya gitu ya. Karena demo Indonesia Gelap ini bukan demo biasa ternyata ya. Awalnya juga Mas Dewo pikirnya ya demo besar-besaran lah sehari 2 hari kelar. Ternyata enggak ya, sampai cukup panjang berhari-hari itu ya, nggak selesai-selesai ya. Jadi kesannya itu ada sesuatu yang darurat di Indonesia kan ya. Kalau Mas Dewo pribadi ditanyain Indonesia ini gelap apa enggak, gimana ya? Kalau ukuran gelap itu karena di Indonesia ini masih banyak korupsi, budaya-budaya yang buruk lah di birokrasi. Ya iya, ya memang masih, kalau katain gelap, ya gelap sih ya setuju aja. Cuman gini guys ya, kalau ukurannya itu masalahnya dari dulu ya, berarti Indonesia ini memang gelap dari dulu gitu loh. Kalau momen demonya itu sekarang itu agak gimana ya, harusnya dari dulu nih lah ya gitu loh. Atau sebelum pilpres aja sekalian lah ya, atau pas pilpres gitu, mendingan inilah ya demo besar-besaran kayak gitu. Karena ini ya dibilang ada peningkatan, ya ada dikit-dikit ya, soal korupsi besar tuh yang ketangkep itu ya. Kalau mau bersihin semua itu agak susah memang ya. Gitu. Jadi kalau dibilang gelap, iya masih gelap sih ya. Cuman dari dulu itu memang gelap Indonesia gitu. Ini agak terangan dikit apa enggak ya nggak tahu juga ya. Kasat mata sih ya agak terangan dikit malahan ya kayak gitu ya. Kalau menurut Mas Dewo pribadi ya. Jadi kalau dibilang gelap ya setuju lah ya, masih gelap Indonesia. Cuman ya demonya sampai berhari-hari gitu. Sedarurat kayak 98 aja lah kayak gitu ya. Kalau 98 tuh bener-bener darurat ya, itu harga udah nggak karuan ya, dolar harga tembus berapa itu sampai ya krisis moneter lah istilahnya. Ini nggak separah itu sebenarnya guys ya. Gelapnya tetap gelap, tapi antara demonya dengan gelapnya ini nggak seimbang gitu ya. Ya gimana menurut kalian, tulis di kolom komentar ya. Ini pro dan kontra biasa aja ya. Oke, lanjut. Akhirnya nongol juga nih adik-adik mahasiswa. Ini anak-anak BEM ini muncul lagi. Kemarin gue cariin mau protes tentang Harvey Mois yang dihukum cuma 6,5 tahun penjara. Kemana kalian? Dananya baru cair ya dek ya.
Adik-adik ini pesan kakak ya, kalau misalnya demo janganlah kau bakar-bakar apa itu sampai memblok jalan ya, jangan ya. Jangan sampai bikin sengsara masyarakat ya. Berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tanpa bikin Ya, susah masyarakat tetap itu lebih disampaikan bagus. aspirasi. Nih kayak Terus ya. kakak ini mahasiswa tapi gunain sosial media untuk mengeluarkan aspirasi dari masyarakat. Kayak gitu, keluarkan critical thinking kalian, kritis kalian itu keluarin dari sosial media kayak gitu, ya kan? Sama aja kok kalian turun di jalan sama menyuarakan di sosial media itu sama aja, didengar nggak didengar juga. Tapi biasanya lebih maknyus kalau lewat sosial media. Terus kalau menyuarakan aspirasi melalui sosial media, nggak perlu nasi bungkus, nggak perlu panas-panas, ya kan? Sebenarnya ada beberapa tuntutan mahasiswa ini yang gue setuju, termasuk perampasan aset untuk terpidana Ya. korupsi. Tetapi yang Masuk, nomor masuk. satu, Setuju juga, Mas Dio. nomor satu dulu deh. Nomor satu ini pemangkasan anggaran-anggaran yang nggak penting. Masa lu nggak setuju sih ada mahasiswa? Hah? Terus ada juga ini yang gue denger dari hasil interview dari salah satu media terhadap salah satu mahasiswa yang melakukan demo, bilang gini nih. Ini kalau misalnya efisiensi anggaran ini dilakukan di Kementerian Pendidikan katanya ya, takutnya nanti ini bakal berdampak untuk kenaikan UKT uang sekolah. Menuntut juga kalau misalnya sekolah harus digratisin. Kalau sekolah SD, SMP, SMA mah gue setuju. Tapi kalau kuliah enggak, jangan digratisin. Ntar kalau misalnya digratisin kalian makin males lagi masuk kuliah ya kan, karena mikirnya udah gratis juga, nggak perlu gue mikirin duit orang tua gue sia-sia atau gimana, ya enggak? Apalagi tuntutannya tuh yang masalah tangkap dan adili Pak Jokowi. Aduh, kelihatan banget lu deh, kelihatan. Jangan terlalu offside. Tapi gue heran di negara gue sendiri, ya. Cuman di negara gue nih, dikit-dikit demo, dikit-dikit mahasiswanya demo, apa aja semuanya di demo gitu. Ada kebijakan baru di demo gitu. Nggak ada gitu demonya tuh yang benar-benar apa yang Indonesia butuhkan. Gue juga nggak pernah lihat tuh di negara lain dikit-dikit demo mahasiswanya, terutama di Taiwan ini gue nggak pernah sama sekali ngelihat, ya. Mahasiswanya turun ke jalan demo, pada sibuk semuanya berkreasi, pada sibuk semuanya belajar, gak ada waktu buat demo. Soalnya mereka tuh pikirannya kayak gini, kalau mereka nggak belajar, mereka nggak bakal dapat kesempatan kerja, ya. Kalau mereka nggak belajar, mereka nggak akan dapat masa depan yang baik. Itu di pikirannya tuh. Kenapa kalian nggak mengekspresikan diri kalian, protes kalian itu melalui sosial media? Gunakan dong sosial media, ya. Jangan kok teriak-teriak kayak gitu di jalan. Gunanya apa coba? Emang kalian didengar? Bakar-bakar ban kayak gitu, bikin onar, blok jalan. Emang kalian didengar? Kreasikan critical thinking kalian, gunakan ini teknologi gitu buat menyampaikan aspirasi kalian, aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi-aspirasi orang-orang yang nunggangin kalian. Akhirnya Ya, juga nih itu tadi ya. Tapi mengenai soal demo, kalau Mas DU sih itu hal-hal yang wajar ya. Mahasiswa demo itu malah bagus ya, itu menyuarakan aspirasi. Nah, itu sih kalau ya banyak setujunya sih sama Mbak Musikta ini, banyak setujunya. Cuman kalau soal mahasiswa demo dibandingkan dengan di mana tadi di Taiwan, yang katanya mereka di sana itu fokus, ya nggak apa-apa sih, kan beda negara mungkin beda budaya ya. Tapi kalau Mas Dew pribadi, kalau ada sesuatu yang memang harus disampaikan, itu disampaikan ya melalui demo itu ya. Dan memang sih untuk pemerintah sendiri demo itu, kalau demonya terlalu biasa-biasa kadang juga nggak dengerin juga. Makanya mahasiswa kadang ekstrim kan, demonya sampai yang offside itu tadi ya. Tapi kalau tuntutannya yang offside itu yang bikin tanda tanya. Tuntutannya itu ada yang adili Pak Jokowi ya, bukan apa ya, gimana, kok politis banget akhirnya. Jadi dugaan-dugaan yang mengarah ke salah satu partai itu jadi ya gimana ya, malah menodai perjuangan mahasiswa ya, seperti itu ya. Kalau Mas Dew pribadi melihatnya yang demonya sampai berhari-hari, ternyata kalau agak keras itu wajar lah ya, karena kalau nggak keras kadang nggak dengerin guys. Betul. Cuman ini demo yang benar-benar spesial ya, dimana berhari-hari nggak selesai-selesai dan tuntutannya ternyata yang ya sebuah itu aja. Misalnya nggak setuju dengan efisiensi itu ya suatu hal yang pro dan kontra itu ya, masih perlu diperdebatkan panjang itu ya. Ya, bahkan mungkin antar mahasiswa sendiri pun udah pro dan kontra itu kalau soal cuman efisiensi aja. Cuman yang lain, kalau RUU perampasan aset, Minerba itu kayaknya sih hampir seluruh Indonesia itu oke lah ya. Kalian demo lagi tuh sampai sah itu RUU perampasan aset ya. Cuman kalau ada poin-poin tadi yang udah mulai ranahnya itu yang nggak jelas ya. Misalnya tangkap dan adili Pak Jokowi, oke, ada dugaan-dugaan yang mengarah ke pelanggaran lah ya.
sama presiden kita sebelumnya itu cuman itu hal-hal yang masih abu-abu ya. Kalau masih abu-abu ini ya kita masukin lah di poin situ. Aduh, nanti politis banget ya kesannya ya. Mas Dewo pribadi mendukung ya kalau memang ada bukti-bukti yang kuat, karena kan ini kaitannya juga ya, kapan hari katanya mau dibongkar tuh ada file Rusia dibongkar, ternyata juga kita nunggu ya, malah itu bagus ya kalau memang ada itu filenya dibongkar dan ada bukti-bukti yang kuat. Nah ternyata buktinya kuat banget nih, langsung aja kalau misalnya KPK nggak bergerak, demo sampai habis ya. Masalahnya sampai sejauh ini ya gitu-gitu aja buktinya guys ya. Kita mau masukin di tuntutan demo juga akhirnya malah jadi ya pandangan masyarakat terhadap demo ini malah ini ya, malah kurang baik ya. Ya tadilah ya, RUU perampasan aset bolehlah di demo lagi tuh sampai gol lah. Cuman ya jangan sampai seminggu berturut-turut gitulah ya, nanti kasihan yang orang ini ya, lalu lintas ya, orang mau lewat mau kerja malah susah. Ya dijeda lah adik-adik ya. Oke. Lanjut. Akun Benpro TV dan Tum GRD bongkar demo besar-besaran mahasiswa. Benarkah demo mahasiswa atas dasar gerakan hati nurani? Atau memang ada cerita di balik pergerakannya? Coba kita ulas lebih dalam ya teman-teman. Jadi dimulainya dari viral tagar Indonesia Gelap yang ramai di media sosial, sampai kemunculan seorang pemuda yang disinyalir dekat dengan kubu sebelah, alias lawan politik dari Pak Prabowo Subianto. Silakan teman-teman suarakan kebenaran jika itu benar, dan analisa mendalam apa yang teman-teman suarakan. Misal soal efisiensi anggaran. Banyak DFK alias disinformasi, fitnah, dan kebencian yang berlalu lalang di media sosial. Contoh kecilnya aja ya ini, bisa-bisanya gitu loh, postingan kumparan dipelintir jadi kayak gini ya teman-teman. Atau berita soal program KIP kuliah, PIP, dan beasiswa. Pemerintah udah menjabarkan segala detailnya bahwa hal-hal tersebut tidak terdampak sama sekali pada efisiensi anggaran. Dan pihak kampus pun juga tidak diperbolehkan menaikkan UKT. Pertanyaan awam untuk diri gue pribadi mungkin ialah pemerintah ini mencoba untuk melakukan efisiensi anggaran agar tidak adanya ladang korupsi. Makanya semua anggaran benar-benar dicukupkan untuk program yang jelas-jelas aja teman-teman. Jadi harapan besar kita bersama teman-teman, marilah kita suarakan kebenaran, tapi jangan sampai termakan DFK itu sendiri. Share pendapat kalian, drop komen coba ya. Akun Benpro TV dan Tum GRD bongkar demo besar-besar. Termakan berita yang tidak pas. Saya bahas ini pasti akan dibilang buzzer ya. Teman-teman katanya Indonesia gelap. Ada demo besar-besaran dengan tuntutan soal pendidikan, anggaran, kesejahteraan. Tapi benar gak sih situasinya separah itu, atau justru sebetulnya ini masalah salah paham yang kemudian ditunggangi dan dipolitisasi? Kita ini udah capek dengan demo-demo, karena banyak sekali demo-demo yang sebenarnya bukan atas dasar benar-benar menuntut sesuatu yang sifatnya substansial, sifatnya lebih politis. Ya, contoh ya, kalau memang Indonesia gelap, faktanya anggaran pendidikan ini nggak dipotong, beasiswa tetap ada, program makanan bergizi malah bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Dan sebenarnya Pak Prabowo ini sedang menghajar habis-habisan korupsi. Ya tunggu aja waktunya. Korupsi ini semakin banyak yang akan terbongkar dan lebih berani. Nah, bukannya mahasiswa ini ya harusnya fokus saja pada solusi. Jangan bakar-bakaran, jangan menciptakan ketakutan. Ini malah kayaknya nggak memberi contoh juga, nggak benar-benar sehat, malah bikin gaduh. Pemerintah sebenarnya sekarang menurut saya lebih terbuka untuk kritik. Tapi ya pasti harus berdasarkan data-data. Ya mahasiswa jangan gampang lah diprovokasi, ditunggangi kepentingan lain. Ya Indonesia itu bukan gelap, tapi ya sedang berproses. Ya saatnya kita berkolaborasi. Ya bisnis di luar sana itu, saya di dunia bisnis sangat-sangat terganggu dengan adanya demo-demo seperti ini. Ya terganggu karena keamanan, karena pemikiran orang di Indonesia tidak aman. Jadi benar-benar akan merusak citra Indonesia di mana-mana. Coba deh, Anda yang
lebih mengerti tentang keadaan Indonesia seperti apa. Menurut Anda, demo mahasiswa ini masih efektif nggak sih? Atau mungkin ada cara lain? Coba komen buat teman-teman yang percaya Indonesia gelap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa. Komen di bawah ya. Ya. Saya bahas Ini bukan sembarangan ya komentar nih. Tom MC IF. Oh iya, gimana bacanya? Ya inilah pokoknya lah ya. Intinya Tom MC Live Official. Oh gitu ya bacanya, sorry. Intinya cobalah teman-teman mahasiswa ini diteliti lagi apakah benar-benar ini ya, apakah benar-benar nggak ditunggangin ya, seperti itu ya. Jangan sampai ditunggangin ya guys ya. Karena merugikan. bahas ini pasti akan dibilang buzzer ya. Ini Teman-teman dibilang buzzer lagi. Kalian udah tahu kan Pak Prabowo di demo Indonesia gelap, padahal belum ada 1 tahun. Kok bisa nih? Ini dia. Belum ada 1 tahun. Melihat demo mahasiswa yang baru-baru ini terjadi dengan tagline Indonesia gelap, sebenarnya secara mendasar beberapa mahasiswa itu hanya pengen mengekspresikan emosi mereka. Tapi yang menjadi masalah adalah banyak oknum-oknum yang memanfaatkan momen tersebut, sehingga kemudian seolah-olah Indonesia itu gelap banget dan harus dirombak, dan imbasnya bisa berakibat kerusuhan di mana-mana. Tapi ada salah satu narasi yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Ada yang bilang bahwasanya saya nggak butuh makan gratis, butuhnya pendidikan gratis. Satu, karena memang selama ini pendidikan sudah gratis sebenarnya, termasuk juga di tingkat perkuliahan yang sudah ada beasiswa. Kalaupun ada mahasiswa yang tidak menerima beasiswa, artinya antara dia tidak masuk ke kategori orang miskin ataupun kurang pinter. Terus misalnya ada yang bilang bahwasanya beasiswa itu ada yang salah sasaran. Kadang banyak juga kok oknum-oknum mahasiswa yang sengaja memanipulasi data, pendapatan orang tuanya yang sebenarnya tidak terlalu miskin banget, dimanipulasi yang akhirnya dia dapat. Padahal di sisi lain banyak orang yang lebih miskin juga akhirnya nggak dapat gara-gara si manipulatif data ini. Jadi menolak makan gratis itu nggak masuk akal sama sekali, karena belajar dalam kondisi perut lapar itu nggak bisa cuy. Dan uniknya gini guys, sebenarnya mahasiswa itu punya hak untuk ikut demo maupun tidak ikut demo. Dengan hanya misalnya temannya bilang, wah kamu kalau nggak ikut demo berarti cemen kamu. Hanya dengan kata-kata seperti itu langsung merasa malu dan akhirnya ikut demo. Nah makanya biar kalian tidak mudah termanipulasi, wajib banget ya baca buku-buku psikologi, misalnya seperti ebook Master of Influence. Sudah pasti kalian bakal menjadi lebih sigma dari yang lain. Kalian udah tahu kan Pak Prabowo di demo. Itu tadi ya. Sudah lengkap ya kayaknya dijelasin ya oleh Mas Awan Story ini ya. Dan buat yang terakhir, video terakhir, kita akan tampilkan gimana pendapat dari Pak Prabowo tentang kata-kata Indonesia gelap ini ya. Yuk kita lihat bersama guys ya. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Ternyata kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat. Menghemat itu baik. Menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan? Kita selesaikan dulu berapa tahun, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda, yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor 1, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor 2 adalah Amerika, nomor 3 India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor 1 di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4.
di 2050 25 tahun akan datang kan, insya Allah saya umurnya 98, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Yap. Ya, itu tadi tentang demo Indonesia gelap dan dugaan-dugaan mengenai siapa di balik demo yang luar biasa heboh itu tadi ya. Dan gimana juga pendapat dari Pak Prabowo tadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya, dan tolong jangan salah paham ya. Mas Dew bahas yang barusan bukan berarti Mas Dew ada di pihak, bukan di pihak mahasiswa, bukan di pihak pemerintah, bukan juga tadi bela Pak Jokowi yang ada di dalam tuntutan, bukan ya. Nah, kalau ada buktinya yang lebih bisa meyakinkan saya juga ya, itu ya silakan diungkap ya, itu yuk kita bongkar ya, seperti itu ya. Tapi kalau memang buktinya itu masih abu-abu ya, kita ya gimana ya, jatuhnya ya ini ya suzon ya jatuhnya ya. Jadi kita tunggu aja ya kalau soal dugaan-dugaan seperti itu ya, walaupun ada sekedar indikasi, itu ya kan masih indikasi ya. Jadi bukan karena keterpihakan ini, tapi ya ini gimana ya. Contoh-contoh ini ada grup band nih Sukatani nih yang lagi viral juga ya, itu bikin lagu bayar Pak Polisi ya. Ini Mas Dew pihak mana nih ya? Pihak band Sukatani lah. Kalau kita objektif ya itu ya, kita kritik lah ya polisi dan jajarannya lah, ataupun kalau ada pihak pemerintah yang bela-belain polisi misalnya ada. Dan di video berikutnya kita akan bahas itu ya, band Sukatani yang katanya diintimidasi oleh kepolisian. Nggak sekedar diintimidasi aja ya, itu sekolahnya itu juga diintimidasi sama oknum polisi ya, sehingga salah satu personelnya dipecat ya. Oke, kita bahas di video berikutnya. Ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.